Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Sidar, NIM J1B1200067 dari kelas Gizi Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memberikan edukasi gizi kepada masyarakat pesisir mengenai masalah anemia gizi demi mencegah dan mengatasi masalah anemia gizi di kalangan masyarakat pesisir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih anemia gizi itu? Nah, anemia gizi merupakan sebuah kondisi di mana hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada standar atau kurang dari normal. Kondisi ini terjadi ketika produksi hemoglobin kita menurun. Anemia gizi merupakan salah satu masalah gizi kurang utama yang berskala nasional, terutama di kalangan masyarakat pesisir. Anemia gizi juga terjadi hampir di setiap umur, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Perlu diketahui bahwa penyebab terbesar anemia gizi adalah berkurangnya masukan zat gizi yang berhubungan dengan pola makan yang tidak baik akibat ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dengan ini, edukasi gizi menjadi sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir mengenai anemia gizi ini demi mencegah terjadinya anemia gizi di kalangan masyarakat pesisir. Langsung saja. Anemia gizi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu anemia besi, anemia folat, dan anemia B12. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, anemia besi. Anemia besi merupakan masalah gizi yang paling umum terjadi. Anemia besi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Penyebab langsung anemia gizi antara lain kehilangan darah secara kronis, asupan zat besi tidak cukup dan penyerapan tidak cukup atau memadai, sariawan, penyakit cacing, penyakit menahun seperti malaria dan TBC, serta peningkatan kebutuhan zat besi seperti ibu hamil dan menyusui. Sedangkan penyebab tidak langsung dari anemia gizi ini antara lain ialah tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, pola pemberian edukasi, sosial budaya, dan sebagainya. Anemia yang kedua yaitu ada anemia folat. Anemia folat dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kekurangan konsumsi asam folat, kekurangan energi kronis, kebutuhan asam folat yang meningkat seperti ibu hamil dan menyusui, terinfeksi penyakit seperti malaria dan sebagainya, serta pemakaian obat seperti piremetamin. Jenis anemia yang ketiga yaitu anemia B12. Anemia B12 dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara lain vegetarian yang ketat, penyakit cacing, pemotongan usus kecil, pemakaian obat seperti miomycin, serta kebutuhan vitamin B12 yang meningkat seperti ibu hamil dan menyusui. Untuk mencegah ketika jenis masalah anemia gizi ini, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk masalah anemia besi, dapat dicegah dengan meningkatkan konsumsi bahan makan sumber zat besi, tidak mengonsumsi bahan makan penghambat absorpsi zat besi, pemberian obat cacing, fortifikasi, memberikan edukasi kesehatan, serta sanitasi lingkungan. Yang kedua, untuk masalah anemia folat, kita dapat mencegahnya dengan menyembuhkan penyakit infeksi, misalnya malaria, memberikan bahan makan sumber folat seperti protein hewani, susu dan hasil produknya, pemberian suplemen asam folat dalam bentuk drops seperti jus. Ketiga yaitu untuk masalah anemia B12 dapat dicegah dengan mengonsumsi suplemen B12 pada vegetarian ketat, perbaikan sanitasi, memberikan suplemen B12 pada anak yang ibunya adalah seorang vegetarian ketat. Anemia gizi ini dapat berdampak banyak hal pada manusia. Yang pertama, lemah, letih dan lesu. Yang kedua, kesulitan bernapas saat melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, warna cat pada mata, lidah, dan kuku. 4. Untuk anemia pada tingkat yang parah dapat menyebabkan atrofi papila lidah dan pembesaran limpa. Yang kelima, pada anak terjadi penurunan fungsi kognitif dan konsentrasi. Yang keenam, produktivitas kerja menurun. Yang ketujuh, daya konsentrasi menurun. 8. Komplikasi kehamilan dan persalinan. 9. Bayi PBLR atau berat bayi lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan sesak nafas sampai kegagalan jantung pada anemia berat. Untuk masyarakat pesisir yang telah mengalami anemia gizi dapat diobati dengan 2 hal. Yang pertama, meningkatkan kadar hemoglobin sampai batas normal dan menambah jumlah cadangan zat besi yang disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan yang kemudian dapat dipergunakan untuk mempertahankan kadar hemoglobin normal. Dan yang kedua yaitu melakukan terapi seperti transfusi bila kondisi akut seperti hemofili dan trauma. Anemia gizi ini sangat berdampak tidak baik pada produktivitas masyarakat pesisir. Oleh karena itu, agar masyarakat pesisir menjadi sumber daya manusia yang potensial dan produktif, maka perlu penanganan yang serius dilakukan terhadap masyarakat pesisir.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi dan pengetahuan yang saya berikan dapat bermanfaat kepada semua kalangan, khususnya masyarakat pesisir. Hal ini dapat mencegah terjadinya anemia gizi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.